Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Wahyuni, siswi kelas 12 MIPA 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi kaidah pencacahan. Nah, untuk yang pertama adalah aturan penjumlahan. Jadi, aturan penjumlahan adalah aturan yang digunakan apabila terdapat dua kejadian tetapi hanya salah satu kejadiannya saja yang digunakan atau yang harus terjadi. Nah, misalkan seperti ini. Apabila pada kejadian pertama itu ada n cara, terus pada kejadian kedua itu ada n cara, maka banyak hasil yang mungkin ada berapa? Banyak hasil yang mungkin itu ada m ditambah n. Jadi kejadian yang pertama ditambah dengan kejadian yang kedua, maka itulah hasilnya teman-teman. Selanjutnya adalah aturan perkalian. Jadi aturan perkalian itu adalah aturan yang digunakan apabila terdapat dua kejadian dan semua kejadian ini, kedua kejadian ini sama-sama semuanya digunakan. Beda dengan penjumlahan yang tadi ya. Pada aturan penjumlahan hanya satu kejadian dari dua kejadian. Tetapi pada aturan perkalian kedua kejadian itu harus terjadi. Nah, misalkan pada kejadian pertama itu ada m cara. Terus yang kedua adalah ada n cara. Maka banyak hasil yang mungkin itu adalah m dikali n. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh soal untuk aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, untuk contoh soal yang pertama teman-teman yaitu untuk aturan penjumlahan. Jadi, contoh soalnya seperti ini. Fatimah mempunyai 5 rok dan 3 celana. Pada saat akan keluar, Fatimah memakai salah satu dari rok atau celana yang dimilikinya. Pertanyaannya adalah, ada berapa pilihan yang dapat dipakai oleh Fatimah? Nah, teman-teman, kita kan tahu untuk aturan penjumlahan itu hanya salah satu dari kedua kejadiannya yang digunakan atau yang harus terjadi. Maka kita kan tahu tadi kalau rok dan celana itu sama-sama bawahan ya. Berarti itu ada dua kejadian, tapi hanya salah satu kejadiannya yang hanya atau yang harus terjadi, hanya salah satu ya teman-teman. Nah, untuk penyelesaiannya langsung saja kita jumlahkan, yaitu 5 ditambah 3 itu sama dengan 8. Untuk aturan penjumlahan contoh soalnya sampai di sini. Nah, selanjutnya untuk aturan perkalian. Fatimah mempunyai 4 rok yang berwarna atau yaitu warna hitam, coklat, mocha, dan krem. Serta 4 baju juga yang berwarna marun, hitam, army, dan pink. Pada saat ingin bepergian, Fatimah memakai baju dan rok yang dimilikinya. Lalu pertanyaannya adalah, ada berapa banyak pilihan gaya berbeda yang dapat dipakai Fatimah? Nah, untuk penjelasan contoh soal yang kedua yaitu aturan perkalian teman-teman. Di sini kan kita tahu bahwa ada 4 baju dan 4 rok. Untuk kedua kejadian ini, kalau aturan perkalian kan semua kejadian atau kedua kejadian itu masing-masing atau harus terjadi semua. Nah, sini kan sudah terjadi ada 4 baju dan ada 4 rok. Berarti langsung saja teman-teman kita kalikan 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini. Kita bisa pasang-pasangkan ya teman-teman. Kan tadi di soalnya diminta agar memberikan gaya atau memakai gaya atau berapa gaya berbeda yang dapat dipasangnya dengan menggunakan keempat baju dan keempat roknya ini. Nah, untuk warna hitam bisa ke baju hitam, baju coklat, baju mocha, dan baju krem. Berarti untuk rok hitam bisa baju hitam keempat rok ini. Berarti untuk marun juga bisa keempat ini, terus pink ini ada bisa keempat ini juga, terus army bisa ke 4 warna ini juga. Nah, kalau kita hitung-hitung kembali teman-teman, ini hasilnya akan tetap 16. Jadi seperti ini ya untuk penjelasan aturan perkalian. Nah, untuk selanjutnya teman-teman adalah pengisian tempat atau filling slot.
Di sini saya langsung memberikan contoh soalnya saja agar lebih jelas. Nah, dari kata huruf-huruf pada kata belajar dapat disusun kata-kata yang lainnya. Berapa banyak kata yang dapat disusun? Nah, maksudnya di sini teman-teman, dari kata belajar ini kan kata belajar ada berapa huruf? Ada 7 huruf yang diantaranya B, E, L, A, J, A, R. Belajar. Jadi maksudnya seperti itu ya teman-teman, huruf-huruf dari kata belajar. Nah, setelah itu langkah pertama yang harus kita buat adalah kita membuat tempat seperti ini atau kolom seperti ini itu sesuai jumlah dari ininya kata belajarnya, sesuai dari jumlah kata yang akan kita susun huruf-hurufnya. Maksudnya seperti ini. Kan di sini kata belajar ada terdiri dari 7 huruf ya teman-teman. Jadi kita buat kolomnya juga ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, di sini pasti teman-teman ada yang pada nanya nih, kok di dalam kolomnya ada yang 7, ada 6, ada 5, ada 4, ada 3, ada 2, dan ada 1. Nah, jadi teman-teman caranya itu seperti ini. Kenapa saya mengisi 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1? Dikarenakan untuk huruf yang pertama itu atau kolom yang pertama kira-kira berapa huruf yang bisa masuk nih dari kata belajar untuk huruf yang pertama teman-teman, atau dari kolom yang pertama. Dari kolom yang pertama teman-teman, di sini itu bisa masuk 7 kata ya. 7 kata ya teman-teman dari kata belajar. Ada 7 huruf nih. Nah, makanya saya taruh di sini angka 7. Selanjutnya 6. Kenapa 6? Kan di sini pertanyaannya berapa banyak kata yang dapat dibuat. Nah, kan di huruf yang pertama atau di kolom yang pertama sudah kita pakai 1 nih. 7 berarti untuk kolom yang keduanya sisa berapa huruf lagi dong? Sisa 6 huruf lagi. Karena kan satunya udah dipakai nih di kolom pertama. Terus ada 6 huruf lagi, ada 5 huruf lagi di kolom ketiga teman-teman. Karena kata belajar kan ada 7 huruf. Tapi 2 hurufnya sudah diambil di kolom 1 dan di kolom 1 dan di kolom 2. Nah, sisa di kolom 3 itu ada 5 dan di kolom 4 ada 4 huruf, di kolom 5 ada 3 huruf dan di kolom 2 ada huruf. Di kolom 6 ada 2 huruf dan di kolom 7 ada 1 huruf. Nah, seperti itu teman-teman. Bagaimana dapat dipahami tidak? Nah, selanjutnya kita kalikan teman-teman untuk pengisian tempat. Setelah kita isi tempatnya semua sudah terisi, kita kalikan hasilnya dari kolom pertama sampai kolom ketujuh. Kita kalikan yaitu 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dan dikali 2 dan dikali 1, hasilnya itu 5040. Banyak kata yang mungkin dapat dibuat dari kata belajar ini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya masih ada contoh soal nih teman-teman. Untuk pengisian tempat. Dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 akan dibentuk bilangan ribuan. Tentukan, yang pertama adalah tentukan banyak bilangan ribuan yang dapat dibentuk. Yang kedua adalah banyak bilangan ribuan yang terdiri atas angka-angka berbeda yang dapat dibentuk. Oke, ini juga kan termasuk atau soal dari filling slot atau pengisian tempat. Seperti yang saya bilang tadi, langkah pertama kita harus membuat kolomnya dulu atau pengisian tempatnya dulu nih. Untuk soal yang pertama adalah tentukan banyak bilangan ribuan. Jadi di sini kita disuruh untuk menentukan banyaknya bilangan ribuan. Nah, bilangan ribuan terdiri dari apa saja nih? Ada ribuan, ada ratusan, ada puluhan, ada satuan. Berarti yang pertama dulu adalah ada satuan, terus ada puluhan, baru ada ratusan, baru ada ribuan. Di sini kita akan membentuk bilangan ribuan nih. Makanya kita buat 4 ini, kita isi. Ada ribuan, ada ratusan, ada puluhan, dan ada satuan.
Karena kan gak mungkin untuk ribuan sendiri saja. Pasti kalau ada ribuan ada ratusan pasti ada puluhan, dan ada puluhan pasti ada satuan. Setelah itu seperti yang tadi teman-teman kita hitung. Ini mulai dari 0 sampai 7, ini ada berapa? Ini ada 8 kan teman-teman, berarti kita isi di kolom yang pertama. Tapi kenapa kita isi di kolom pertama itu ada 7 saja, bukan 8? Dikarenakan 0 tidak bisa menjadi ribuan ya teman-teman. Kalau ada angka ribuan terus nolnya di depan, kan nolnya nggak dianggap. Makanya 0 tidak termasuk angka ribuan. Jadi yang termasuk angka ribuan itu hanya 1 sampai 7 saja dan seterusnya. Kalau 0 tidak. Selanjutnya adalah untuk angka ratusan. Angka ratusan semua di sini tuh bisa menjadi ratusan. 0 pun bisa menjadi ratusan karena misalkan ada 7.000, 7.000 terus 0 terus kepuluhan dan satuan selanjutnya. Jadi untuk angka ratusan bisa 0, yaitu karena nolnya diambil berarti mulai dari 0 sampai 7 semuanya itu ada 8. Nah, begitupun dengan puluhan, semuanya bisa menjadi puluhan. Dari angka-angka ini semuanya bisa jadi puluhan. Dan begitupun dengan satuan. Mereka semua atau semua angka-angka ini juga bisa jadi satuan. Hanya 0 saja yang tidak bisa menjadi ribuan. Oke. Karena kita sudah mengisi tempatnya, langsung saja kita kalikan kembali, yaitu 4 dikali 8 dikali 7 dikali 8 dikali 8 dikali 8, hasilnya adalah 3.584 yang dapat dibentuk dari angka-angka ini. Selanjutnya adalah contoh soal atau pertanyaan yang kedua. Banyak bilangan ribuan yang terdiri atas angka-angka berbeda yang dapat dibentuk. Ingat ya teman-teman, angka-angka yang berbeda yang dapat dibentuk. Dari pengertian ini kita harus bisa tahu teman-teman, angka-angka berbeda berarti kalau angka-angka berbeda itu nggak sama dong. Misalkan ribuan, kan kita akan mulai dari ribuan nih. Kalau misalkan angka 1 sudah ada di ribuan, berarti angka 1 nggak bisa di ratusan atau di puluhan atau di satuan. Seperti itu contohnya teman-teman. Nah, di sini kan seperti yang tadi, bahwa ribuan tidak bisa di 0 tidak bisa menjadi ribuan. Makanya ada 7 saja. 7 karena 1 sampai 7 ya. Terus ratusan. Ratusan kok 7 juga sih? Karena begini teman-teman. Kan tadi di ribuan sudah diambil 1 nih. Kan pertanyaannya angka-angka yang berbeda, berarti angka yang di ribuan tidak boleh ada di ratusan. Jadi kira-kira sisa 7 huruf lagi yang ada atau bisa di ratusan. Selanjutnya ada puluhan. Lah, kok berkurang lagi? Berkurang 1 lagi. Dikarenakan untuk dua hurufnya, untuk dua hurufnya udah diambil di ribuan dan di ratusan. Begini teman-teman, kan di sini yang diminta angka yang tidak boleh sama ya. Makanya tadi kenapa saya kurangkan 1, karena apabila di kolom yang pertama sudah diisi angka yang itu, berarti di kolom kedua sudah tidak bisa diisi dengan angka yang itu. Seperti ini. 1, 1, 2, 3 itu tidak termasuk. 1, 2, 2, 5 juga tidak termasuk karena dua-duanya sama. Terus 1, 3, 3, 2 tidak termasuk juga teman-teman karena tiganya berulang atau tiganya angka yang sama. Terus 1, 2, 3, dan 4 ini baru benar dikarenakan keempat angka ini tidak ada yang sama, seperti itu. Nah, lanjut yang tadi 4, langsung saja kita kalikan lagi. 7 dikali 7 dikali 6 dikali 5 hasilnya adalah 1470 cara yang mungkin dapat dibentuk. Untuk contoh soal filling slot atau pengisian tempat sampai di sini dulu teman-teman. Nah, teman-teman, itulah tadi contoh soal dari aturan penjumlahan, perkalian, dan pengisian tempat atau filling slot. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aturan permutasi dan kombinasi. Jadi, aturan permutasi itu apa sih, teman-teman? Pasti ada yang bertanya nih.
Jadi, aturan permutasi itu adalah aturan yang digunakan apabila mengumpulkan beberapa objek dalam satu kelompok atau suatu grup dengan memperhatikan urutannya atau tempatnya atau posisinya. Jadi, untuk permutasi itu harus diperhatikan urutannya. Contohnya seperti ini, apabila AB itu tidak sama dengan BA, CA tidak sama dengan AC, itu tidak sama karena urutannya berbeda. Sedangkan kombinasi adalah aturan yang digunakan apabila mengumpulkan beberapa objek dari suatu kelompok atau suatu grup tanpa memperhatikan urutannya. Jadi berbeda ya. Permutasi dan kombinasi itu perbedaannya adalah permutasi memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi itu tidak memperhatikan urutannya. Nah, untuk kombinasi seperti ini, apabila AB itu sama dengan BA, CA sama dengan AC. Karena kenapa? Karena kan kombinasi tidak memperhatikan urutan atau posisinya. Nah, untuk rumus dari permutasi dan kombinasi itu teman-teman, rumus untuk permutasi itu adalah permutasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Sedangkan untuk rumus dari kombinasi yaitu kombinasi R dari N sama dengan N faktorial dikurang atau dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Itulah rumus-rumus dari permutasi dan kombinasi. Pasti teman-teman ada yang mau nanya nih, faktorial itu apa sih? Jadi faktorial adalah suatu yang apabila didefinisikan seperti ini, N faktorial sama dengan N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 dikali N kurang 3 dikali sampai seterusnya, sampai dikali 3 dikali 2 dikali 1. Itulah yang dimaksud dengan faktorial. Jadi untuk lebih jelasnya, faktorial itu seperti ini teman-teman. Apabila 5 faktorial, untuk penyelesaiannya itu sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1. Nah, faktorial seperti itu teman-teman. Dikali mundur, dikali dengan bilangan yang di belakangnya. Seperti 4 faktorial itu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasil kalinya itulah hasil dari faktorialnya. Untuk faktorial 0 faktorial itu hasilnya sama dengan 1. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh soal dari faktorial, permutasi, dan kombinasi. Nah, untuk yang pertama adalah contoh soal dari faktorial. Kan saya mau jelaskan lagi tentang faktorial itu teman-teman dengan memberikan contoh soal itu 3 nomor. Yang pertama adalah tentukan hasil operasi faktorial 5 faktorial dikali 3 faktorial. Jadi faktorial itu ini ya teman-teman yang berbentuk atau tanda seru. Jadi dalam sini itu artinya itu faktorial. Nah, solusinya itu seperti ini teman-teman. 5 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dan dikali 3 faktorial, yaitu 3 dikali 2 dikali 1. Nah, hasilnya hasil dari 5 faktorial itu sama dengan 120 dan hasil dari 3 faktorial itu 6. Nah, hasilnya itu dikalikan lagi menghasilkan 760. Jadi hasil dari 5 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 720. Nah, selanjutnya adalah tentukan hasil operasi faktorial 8 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah, ini adalah pembagiannya teman-teman.
Tapi ini adalah cara yang mudah sekali. Nah, 8 faktorial dibagi 4 faktorial. Kalau teman-teman mau tuliskan semua sampai 1 faktorial boleh. Tapi ini akan lebih panjang ya. 8 faktorial itu sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dan dikali 2 dan dikali 1. Terus dibagi dengan 4 faktorial. 4 dikali 2 dikali 3. Nah, untuk lebih mudahnya teman-teman bisa langsung kan di sini 4 faktorial. Nah, di sini juga ada 4 faktorial. Teman-teman bisa langsung hapus saja. Kan kalau ini dibagi ini hasilnya 1. Hasilnya habis. Ini eliminasi ya. Nah, sama dengan itu kan kalau 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan hasil dari sini. Makanya ini dibagi aja teman-teman, jadi hasilnya 1. Nah, jadi sisa ini aja yang mau kita kalikan agar tidak lebih panjang atau tidak ribet begitu teman-teman. Nah, 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 itu berapa hasilnya? Ayo, berapa? Nah, kan tadi di sini kan panjang ya teman-teman, kita hapus supaya lebih mudah seperti itu. Nah, untuk lebih mudahnya seperti ini saja teman-teman. Kan kita sudah tahu di sini ada 4 faktorial. Di bawah 8 faktorial dibagi 4 faktorial. Kalau teman-teman mau lebih mudah, tidak panjang seperti ini, teman-teman langsung tulis saja di sini 4 faktorial atau dan kan di bawahnya 4 faktorial. Maksud saya seperti ini teman-teman. Berapa pembaginya? Berapa pembaginya di bawah? Berapa faktorial pembaginya? Nah, misalkan di sini pembaginya 2 faktorial, berarti tulis di sini sampai 2 faktorial saja. Misalkan di sini 8 dibagi 5 faktorial misalkan ya, berarti di sini sampai 5 faktorial saja teman-teman. Nah, agar lebih mudah 4 faktorial dibagi 4 faktorial kan habis sisa 1. Nah, jadi sisa ini lagi teman-teman supaya lebih mudah, lebih gampang dan lebih pendek. Yaitu 4 dikali 7 dikali 6 dikali 5 sama dengan 1680. Permutasi dan kombinasi. Di sini adalah soal permutasi, yaitu dari kelas 12 ada 3 calon kandidat yang akan diutus dalam lomba estafet. Berapa banyak cara memilih 2 orang pelari apabila akan dipilih juga untuk pelari pertama dan pelari kedua. Nah, bisa dilihat dari soalnya teman-teman bahwa ini adalah soal permutasi, dikarenakan pada soal ini itu menentukan urutan pelari pertama dan pelari kedua, ya kan teman-teman. Berarti ini adalah soal permutasi. Nah, apabila atau mungkin saja ya, pada pelari pertama itu ada Fatin, pelari kedua ada Kesha. Berarti beda dong dengan Kesha Fatin. Ini kan Fatin dan Kesha itu berbeda dengan Kesha Fatin. Berbeda ya, karena Fatin urutan pertama sedangkan Kesha urutan kedua. Apabila mungkin yang ini, berarti Kesha yang pelari pertama dan Fatin yang pelari kedua. Dan mungkin saja Ainun yang jadi pelari pertama atau Kesha yang jadi pelari kedua. Bisa saja juga Kesha yang pertama, Ainun yang kedua. Bisa juga Fatin yang pertama, Ainun yang kedua, dan Ainun yang pertama atau dan Fatin pelari kedua. Mungkin saja dari sini kemungkinan yang akan menjadi pelari, tapi kita kan belum tahu siapa yang akan dipilih, tapi mungkin ini adalah kemungkinan, mungkin saja. Nah, dari sini kita bisa hitung ada berapa, ada 6 cara. Nah, untuk memastikan apakah ini benar atau tidak, kita masukkan ke dalam rumus ya teman-teman. Nah, rumus dari permutasi yaitu permutasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. N-nya berapa? N-nya 3. Terus R-nya berapa? R-nya
R-nya 2. Dari sini memilih 2, terus 3 dari calon 3. Ya. Itu teman-teman. Dari situ ya, supaya tidak bingung, itu dari atas teman-teman ya. Soalnya, perhatikan soalnya ya. 3, N-nya tadi berapa? N-nya ada 3. Ada 3 faktorial. Terus di bawahnya lagi ada N dikurang 2 faktorial sama dengan 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Karena 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 1 kan tetap sama nilainya, berarti 6. Berarti ini cara yang kita tadi, cara yang mungkin kita tebak, kita bagi-bagi atau urut-urutkan namanya tadi itu sama dengan hasil dari rumusnya, berarti benar. Next, selanjutnya adalah contoh kombinasi. Contoh kombinasi dari, jadi soalnya sama ya tadi teman-teman, tapi ada perubahan sedikit, ada perbedaan lah, karena kan kombinasi dan permutasi beda. Permutasi dan kombinasi kan beda. Dari kelas 12 ada 3 calon kandidat yang akan diutus dalam lomba lari. Berapa banyak cara memilih 2 orang pelari untuk ikut lomba tersebut? Nah, dari soal ini dan soal yang tadi ada perbedaan kan teman-teman? Nah, ada yang tahu tidak bedanya di mana? Bedanya itu dari sini. Tadi di atas sini itu pelari pertama dan pelari kedua dipilih. Maksudnya di sini pada permutasi itu dia itu menentukan urutannya. Sedangkan di sini ada tidak yang ditentukan urutannya? Tidak ada kan? Nah, tidak ada yang ditentukan urutannya. Hanya menanyakan saja berapa banyak cara untuk bisa memilih 2 orang pelari. Nah, untuk Fatin, Kesha, Ainun, kita bisa pakai 3 cara, yaitu Fatin, Kesha, sama dengan Kesha dan Fatin. Ini kan permutasi, tidak memerlukan atau tidak, maksudnya urutannya tidak diperhatikan begitu. Ainun dan Fatin, Kesha dan Ainun, bisa saja dari ketiga calon ini. Dari ketiga calon ini teman-teman, bisa saya siapa saja yang bisa dipilih, maksudnya di situ. Cara memilihnya bisa saja Fatin dengan Kesha, atau Ainun dengan Fatin, atau Kesha dengan Ainun. Berarti ada 3 cara untuk memilih 3 kandidat ini. Nah, untuk lebih memastikan apakah ini benar atau tidak, kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu kombinasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial sama dengan 3 C atau 3 kombinasi 2 sama dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 dikurang 2 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 dan 2 dikali 1 dikali 1. Kan di sini ada sama-sama 1 ya teman-teman, kita bagi saja. Habis. Terus ada 3 dikali 2, 3 dikali 2, 2 dikali 1 sama dengan 6 dibagi 2, yaitu 3. Berarti cara yang tadi dengan ini itu sama, berarti tadi itu benar. Oke. Nah, itulah tadi teman-teman penjelasan dan contoh soal dari kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, perkalian, filling slot atau pengisian tepat, permutasi, dan kombinasi. Bagaimana teman-teman? Sudah dipahami tidak? Semoga dapat membantu teman-teman ya semuanya. Apabila ada kesalahan, saya juga mohon maaf karena saya masih dalam proses pembelajaran. Nah, di sini untuk videonya sampai di sini dulu ya teman-teman.
Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.